Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Marvin Yonatan. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan pada hari ini. Tema renungan pada hari ini adalah Soli Deo Gloria. Ayatnya diambil dari Roma 11 ayat 36 dan 1 Korintus 10 ayat 31. Bapak Ibu Saudara, Soli Deo Gloria artinya adalah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa maksud dari ayat ini? Ini berarti hanya Allah lah yang layak mendapat segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam segala karyanya. Dalam Roma 11 ayat 25-36 dijelaskan bahwa apa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel telah menunjukkan pekerjaan Allah yang telah melampaui hikmat manusia yang memancarkan kemuliaannya. Dalam kelemahan bangsa Israel, Tuhan tetap menggenapi janji penyertaannya. Berbagai kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel, berbagai penyelamatan ketika mereka menghadapi ancaman, semuanya merupakan bukti penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sering tidak taat kepada Allah, namun Allah tetap memberikan anugerah kepadanya. Bangsa Israel tidak layak untuk mendapatkan anugerah itu. Namun mengapa Allah memberikannya? Hal itu semata-mata hanya oleh karena kemurahan Allah. Ia menunjukkan kuasa serta kedaulatannya atas kehidupan bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dapat menyombongkan diri. Manusia perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini itu semua hanya karena kedaulatan Allah. Kehebatan Allah jauh melampaui manusia. Oleh karena itu, Allah layak dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia pada masa kini, terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang percaya yang telah ditebus oleh Kristus. Kita telah diselamatkan oleh-Nya. Kasih dan karunia-Nya tidak hanya untuk bangsa Israel, melainkan untuk kita juga yang telah dipilih sebagai anak-anak-Nya. Seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak pantas menerima anugerah itu. Namun, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua, maka kita beroleh keselamatan. Allah telah memancarkan kasih dan kemuliaan-Nya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, untuk meresponi anugerah Tuhan yang begitu besar itu kepada kita, seharusnya kita memiliki sebuah tujuan utama dalam hidup ini. Apa itu? Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah. Hal ini ditegaskan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, seharusnya apapun yang manusia lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mudah mungkin bagi kita berkata demikian. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tetapi jika direnungkan, apakah benar demikian? Mungkin kita telah banyak melakukan pelayanan. Kita rajin memuji Tuhan. Kita rajin pergi ke gereja.
Tetapi, apakah semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Jika kita pergi ke gereja, apakah kita benar-benar untuk memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk untuk mencari teman, popularitas, kenyamanan, rasa diterima, makanan yang enak-enak, musik yang memanjakan telinga kita, dan semuanya itu untuk diri sendiri, sehingga kita jadi lupa untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga untuk para pengajar sekolah minggu, membuat liturgi, panitia-panitia, bahkan majelis dan juga pendeta. Apakah dalam pelayanan yang kita kerjakan benar-benar untuk memuliakan Tuhan? Bagi jemaat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita telah memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Jika kita renungkan, mungkin terkadang Tuhan bukan lagi menjadi pusat dalam hidup kita. Kita cenderung mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, pada renungan kali ini, firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita semua bahwa hanya Allah lah yang patut dimuliakan. Dan tujuan utama hidup kita tidak lain untuk memuliakan Allah. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati.